Selamat datang di video ini. Video ini adalah video pembahasan materi transaksi luar negeri. Nah, untuk uh, materi ini akan saya bagi menjadi dua part, ya, dua bagian. Nanti di awal saya akan menjelaskan dulu sedikit teorinya, kemudian masuk ke beberapa contoh terkait dengan transaksi luar negeri. Baik, kita akan masuk teorinya dulu. Ya. Nah, transaksi dengan luar negeri itu bisa berupa import atau ekspor barang. Ya, jadi import itu pembelian barang, ekspor itu adalah penjualan barang. Nah, dengan adanya transaksi dengan pihak luar negeri, umumnya ini nanti akan dinilai dengan mata uang asing. Ya. Nah, tetapi karena pencatatan ya itu dilakukan dengan mata uang dasar atau mata uang yang digunakan di dalam negeri, maka perlu dilakukan konversi nilai transaksi mata uang asing ke nilai transaksi dalam mata uang dalam negeri atau mata uang dasarnya. Nah, untuk itu diperlukan yang namanya nilai tukar atau rate of exchange. Nah, konversi nilai transaksi dalam mata uang asing perlu dilakukan dengan nilai tukar atau saudara sering dengar yang namanya kurs ya pada tanggal transaksi. Nah, nanti di akhir periode ya di akhir periode pencatatan akuntansi, nilai utang maupun piutang ya dalam mata uang asing ini harus disesuaikan dengan kurs yang berlaku pada saat akhir periode. Nah, untuk transaksi luar negeri ini ada beberapa hal yang perlu saudara cermati dulu terkait dengan rate of exchange ya atau nilai tukar. Yang pertama itu adalah pernyataan kurs valuta asing atau biasa kita singkat FALAS ya. Exchange rate quotation. Yang pertama itu adalah direct quotation, yang kedua adalah indirect quotation. Nah, kalau direct quotation ini yang paling sering saudara dengar, yaitu adalah pernyataan mata uang asing terhadap mata uang domestik. Contohnya misalnya 1 US dollar itu sama dengan 12.250. BTW ini tahun berapa ya? Sekarang mungkin 1 dolar bukan lagi 12.250. Ya, apalagi dengan adanya wabah ini ya, ini biasanya bisa melemahkan rupiah. Ya, atau mungkin 1 ringgit ya itu berapa rupiah. Oke, yang kedua adalah indirect quotation. Nah, indirect ini adalah pernyataan mata uang domestik terhadap mata uang asing. Ya, berarti 1 rupiah itu sama dengan berapa dolar. Nah, ini contohnya 1 rupiah sama dengan 0,0000816 dolar. Ya. Lalu yang kedua itu ada yang namanya penetapan kurs falas. Ya. Yang pertama itu adalah official rates of exchange atau fixed rates ya. Nah, ini biasanya kurs ini nanti akan ditetapkan oleh pemerintah. Atau yang kedua itu disebut free market atau floating rates of exchange. Nah, di sini berarti kurs itu nanti ditetapkan oleh mekanisme pasar. Ya, berarti mekanisme adanya permintaan dan penawaran. Lalu yang ketiga itu adalah jenis kurs falas. Ya. Yang pertama itu adalah spot rate, yang kedua adalah forward rate. Nah, spot rate itu adalah nilai tukar antara dua mata uang untuk penyerahan yang segera pada waktu yang sudah ditentukan. Kalau forward rate itu adalah nilai tukar pada tanggal tertentu di masa yang datang ya, yang ditentukan dari sekarang. Nah, ini nanti ada beberapa contoh kaitannya dengan spot rate dan juga forward rate. Oke, di contoh yang pertama yang akan kita bahas ini adalah transaksi pembelian ke luar negeri. Ya, pembelian ke luar negeri. Kita lihat di handout-nya. Ya, pembelian ke luar negeri. Ya,
tanggal 1 November 2013, PT Harapan mengimpor barang dari Amerika senilai $100.000. Kalau mengimpor ini berarti adalah pembelian. Ya, berarti yang membeli itu adalah PT Harapan, ya. Penjualnya berarti adalah Amerika Serikat, ya, perusahaan dari Amerika Serikat. Yang akan dibayar pada tanggal 1 Maret 2014. Berarti ini pembelian tunai atau pembelian kredit, ya. Karena di sini dibayarnya tanggal 1 Maret 2014, berarti ini adalah pembelian kredit. Lalu di bagian bawah ini diberikan informasi terkait dengan nilai kurs. Ya, jadi $1 pada tanggal 1 November itu nilainya sekian, tanggal 31 November nilainya sekian, tanggal 1 Maret nilainya sekian. Nah, saudara diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat pembelian tanggal 1 November, lalu penyesuaian, lalu pembayaran utang. Ya, mari kita bahas satu persatu. Ya, mari kita bahas. Ya, oke. Ini saya kecilkan dulu ya, supaya kita bisa lihat bareng-bareng ya. Nah, di pembelian pencatatan pembelian berarti transaksi ini adalah transaksi tanggal 1 November. Maka kurs yang kita pakai itu adalah kurs 1 November 2013. Maka untuk mencatat pembelian tanggal 1 November itu adalah 100.000 US dollar dikali dengan 11.410, ya. Maka ketemu nilainya 1 miliar 1.141 juta, ya. Nah, jurnalnya karena ini pembelian kredit, ya, maka debitnya itu adalah pembelian, ya, pembelian. Ini tergantung metode ya. Jadi kalau dia metodenya fisik, berarti nanti pembelian. Kalau metodenya perpetual, berarti adalah persediaan. Lalu kreditnya adalah utang dagang. Nah, jangan lupa utang dagangnya ini karena ini adalah transaksi dengan menggunakan falas, maka ini wajib saudara berikan keterangan falas dalam bentuk dolar. Ya, nanti bisa jadi dalam bentuk mata uang yang lain. Ya, jadi harus kita bedakan. Lalu yang kedua adalah penyesuaian utang dagang di akhir periode. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, untuk transaksi dengan mata uang asing di akhir periode itu akan disesuaikan sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat akhir periode. Nah, kebetulan di akhir periode ini kursnya berubah, saudara, yaitu dari 11.410 ya, 11.410 menjadi 12.250, berarti menjadi lebih tinggi, ya. Maka kalau misalnya ini adalah transaksi pembelian, ya, berarti yang tadinya perusahaan itu hanya membayar dengan nilai kurs 11.450, sekarang harus membayar menjadi 12.250, ya. Berarti ini ada kenaikan, ya, kenaikan. Maka kenaikannya sebesar berapa? Yaitu sebesar 12.250 dikurangi 11.410, ya. Maka untuk kenaikan itu adalah nilai transaksinya yaitu $100.000 dikali dengan selisih kenaikannya, ya. Maka ketemu nilainya adalah, ya, berapa nilainya? Ya, 12.250 dikurangi 11.410, ya. Maka totalnya ketemu nilainya adalah
84 juta. Lalu jurnalnya bagaimana? Ya, karena nilai kursnya ini meningkat, berarti utang dagangnya menjadi bertambah. Ya, utang dagangnya menjadi bertambah. Ya, yang tadinya hanya dasar kursnya itu adalah 11.410, sekarang menjadi 12.250. Berarti utangnya bertambah. Lalu karena utang ini bertambah, berarti perusahaan mengalami rugi. Ya. Nah, rugi ini kita masukkan sebagai rugi selisih kurs. Ya, 84 juta. Oke. Maka kalau misalnya kita buatkan akun T, ya, kita buatkan akun T ya untuk utang dagang falas, ya, falas dolar. Kita buat ya, karena dia di sisi kredit, maka yang pertama itu adalah ini nilainya. Lalu kemudian ada penjumlahan, tambahan lagi sama dengan ini. Maka totalnya berapa untuk utang dagangnya? Ya, ini kita jumlahkan dengan ini. Maka ketemu ya nilainya sebesar 1.225.000.000. Ya, sebentar saya editkan dulu. Ya, ini sebelah kiri. Ya. Oke. Ya, jadi utangnya menjadi 1.225.000.000. Ya. Oke. Maka nanti kalau misalnya di catatan nilainya bukan lagi sebesar 1.141 ya, tetapi sudah kita sesuaikan. Lalu di tanggal 1 Maret kita bayar ya. Nah, saat dibayar nilai dari kursnya saat tanggal 1 Maret 2014 itu adalah 11.690 ya. Berarti lebih rendah daripada saat kita terakhir menyesuaikan nilai kurs ini ya. Nah, berarti berapa nilainya untuk utang dagang yang kita bayar? Ya. Utang dagang yang dibayar itu adalah sebesar 11.690 dikalikan dengan 100.000 dolar. Ini yang kita bayarkan. Ya, berarti kasnya itu nanti keluar sebesar 100.000 dolar dikali 11.690. Maka kasnya itu keluar sebesar 1.169. Kemudian utang dagang kita debit ya sebesar yang ada di buku besar tadi, yaitu adalah 1.225. Ini kasnya kita kredit sebesar kas dalam bentuk falas ya. Jadi yang kita bayar juga bukan rupiah tapi juga dalam bentuk falas. Ya, maka ini jangan lupa nanti kalau menjurnal juga saudara berikan falas. Sebesar 1.169. Berarti masih ada selisih. Selisihnya sebesar ya. Selisihnya sebesar 56 juta. Nah, 56 juta ini karena seharusnya kita bayar 1.225, tetapi malah kita membayar hanya 1.169, berarti ini adalah laba selisih kurs. Oke. Nah, ini untuk transaksi import ya, import ke luar negeri. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke contoh penjualan. Ya, ini yang contoh ekspor. Ya, ekspor ke luar negeri. Nah, ini di handout, kita lihat dulu di handout.
Nah, di handout itu untuk penjualan ke luar negeri, contohnya adalah 1 November 2013, PT Sejahtera mengekspor barang ke Amerika senilai 125.000, ya, diekspor dalam nilai US dollar dan dilunasi 1 Februari 2014. Berarti ini adalah karena mengekspor, ini adalah transaksi penjualan, ya, kemudian baru akan dilunasi 1 Februari 2014, maka ini adalah penjualan kredit, ya. Nah, ini ada informasi terkait dengan nilai kurs, ya, 1 November 2013, 31 Desember 2013, lalu 1 Februari 2014. Nah, sama saudara diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat penjualan 1 November 2013, lalu penyesuaian untuk perubahan nilai kurs, ya, yang ketiga baru penerimaan kas untuk tanggal 1 Februari 2014. Oke. Nah, untuk transaksi penjualan itu adalah nilai transaksinya kita kalikan dengan tanggal kurs di tanggal transaksi, yaitu adalah 11.410. Berarti 125.000 dikali 11.410, ya. Maka ketemu nilainya sebesar 1.426.250, ya. Kemudian, ya, karena ini transaksi penjualan barang, maka jurnalnya adalah, ya, debitnya piutang dagang falas, ya, jangan lupa. Lalu kreditnya adalah penjualan. Ya. Oke. Kemudian di akhir periode, kita lihat di informasi soalnya, untuk tanggal 31 Desember 2013, nilai kursnya naik, saudara. Sama seperti di soal sebelumnya, yaitu adalah 12.250. Ya, 12.250. Nah, nilai ini kita sesuaikan, berarti nilainya adalah lebih tinggi. Ya, jadi lebih tinggi. Ya, karena ini lebih tinggi, berarti kita harus menyesuaikan piutangnya. Nah, kenaikannya sebesar berapa? Berarti 125.000 dikali dengan selisihnya. Ya, maka ketemu nilainya sebesar 105 juta, ya. Nah, karena di sini itu adalah transaksi penjualan, ya. Lalu penjualan ini menjadi nilainya meningkat, maka untuk piutang dagangnya menjadi bertambah, ya. Jadi seharusnya kita hanya menerima nilai transaksi dengan kurs 11.410. Tetapi ada perubahan, ya, di akhir periode menerimanya menjadi 12.250. Berarti kita nanti akan menerima piutang, ya, kita akan sesuaikan nilainya itu menjadi 12.250. Berarti ada kenaikan. Sehingga kita perlu menyesuaikan jumlah piutang dagangnya, ya. Lalu, karena piutang dagangnya bertambah, berarti kita sebagai penjual nilai piutangnya bertambah, berarti otomatis ada kenaikan laba. Nah, kenaikan laba ini kita catat ke dalam laba selisih kurs. Oke, kalau kita buat akun T-nya sama seperti sebelumnya. Ya, kita buat akun T, ini saya copy dulu. C. Ya. Maka nilainya menjadi demikian. Ya, piutang dagang.
piutang dagangnya totalnya, ya maaf ini karena harusnya di kredit. Saya hapus saja, ini saya pindah, ini sama dengan ini, maka ini adalah tambah ini. Nah, berarti total dari piutang dagangnya menjadi 1.531.000.000, ya, menjadi bertambah. Sama dengan ini, ya. Nah, nanti kalau ketika pembayaran, piutang dagang ini yang kita tutup sebesar ini. Ya. Oke, kita lihat di pencatatan pelunasannya. Ya. Nah, saat pelunasan, nilai kursnya itu menjadi 12.310. Berarti nilai ini turun, saudara. Nilainya turun. Jadi yang sebelumnya 12.250, nilainya menjadi turun. Ya, turun 12.310. Berarti yang kita terima uang kasnya itu adalah 125.000 dikali 12.310. Maka kas yang kita terima itu adalah sebesar 1.538.750 dalam bentuk falas. Ya, debitnya falas. Kemudian ya kita kredit piutangnya. Ya, kita kredit piutangnya. Piutangnya sebelumnya sebesar berapa, Saudara? 1.531. Nah, ini berarti lebih kecil. Ya, lebih kecil. Nah, berarti selisihnya kita masukkan sebagai laba. Laba selisih kurs sebesar 7.500.000. Ya, ini adalah kalau mau kita cari sendiri laba selisih kursnya, tinggal kita lihat ya kurs tanggal 31 Desember selisihnya dengan kurs tanggal 1 Februari dikalikan dengan nilai transaksi. Oke, untuk contoh import dan juga ekspor, apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian video part 1 untuk materi transaksi luar negeri. Nanti di video part 2 akan saya bahas untuk contoh hedging. Ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Lalu untuk mahasiswa saya, jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung kontak di grup. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.